Ada tuh di Banjarmasin tuh, saya sebut namanya Habib Mustafa ini. Kalau ada orang yang melawan Habib, membenci Habib, itu harus ditangkap, dikarungi, lempar katanya ke laut. Goblok itu. Dia yang harus dilempar ke laut tuh. Dia, saya dengerin pakai, kan dia bahasa Banjar, ulun-ulun gitu, tak dengerin loh. Orang ini kok pekok ya. Orang dia ceramahnya aja jualan kok, jamaahnya di depan dimintai terus. Masya Allah. Yang seperti inilah yang patut dikatakan jahanam, karena sesuai dengan hadis mereka merasa tidak berdosa kepada Rasulullah, padahal selama ini mereka melakukan kebohongan yang sangat luar biasa mengatasnamakan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min zalik. Dengerin ya para habaib dari klan Ba'alawi, kita nggak benci dengan anda. Tapi kalau agama itu hanya bersandar dengan nasab, gak mungkin Abu Jahal Abu Lahab ini masuk neraka. Kan begitu, orang logikanya dipakai dong. Karena Abu Jahal Abu Lahab ini nasabnya bagus nasabnya. Wong beliau pamannya Rasulullah kok. Ya, kalau orang i'timad dengan nasab, segala sesuatu adalah nasab yang terbaik. Karena para habaib punya nasab yang bagus, walaupun mabuk-mabukan, walaupun nyolong, gak apa-apa, gak usah ditangkap, kasih beras, begitu kan? Andai kata ini dijadikan pedoman, seakan-akan nasab menjadi pedomannya di dalam agama, ya sudah dong, Abu Jahal Abu Lahab kelar dong, karena beliau punya nasab yang bagus. Artinya agama itu tidak mengajarkan fundamental yang menjadi had dalam syariat itu adalah nasab. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab masuk ke neraka? Walaupun dia punya gen yang bagus, walaupun beliau adalah pamannya Kanjeng Nabi, karena di dalam dirinya tidak ada keimanan dan ketakwaan. Itu artinya kalau mau disebut Abu Jahal Abu Lahab ya gak apa-apa Gus, karena dia terus mengaku-ngaku cucu Nabi terus kok, dawir terus, jahanam. Nah ini angel lah kan ini mah. Ngakunya cucu Nabi, nun mati ketemu bak kagak tahu. Aduh ya. Masya Dawaro yudawiru dauron, nasrib dawaro yudawiru dauron, gimana? Nah ini bahkan ya, Masya Allah, saya baca ini ngapunten ini siapa tuh, Ketua Rabito Alawiyah, ditanya sama jamaah, Bib saya mau tanya makruh itu bagaimana hukumnya, gimana jawabannya? Itu ada di videonya. Saya sampai ketawa-ketawa sendiri sama Pak Mujib itu, double kata Pak Mujib itu. Jadi begini katanya, sambil duduk santai sambil memandang ke atas, itu ciri khas mereka. Jadi matanya sambil itu seakan-akan sambil melihat Rasulullah lah, mungkin ya, nggak tahu ya. Gapunten ini. Kata dia begini, jadi makruh itu kalau ditinggalkan gitu, enggak. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kemudian kalau dilakukan dapat dosa. Aduh, ini kan saya itu, ini kan mabadiul fikih ya, anak-anak sifir juga tahu ya. Tapi saya sadar diri, saya menyadari, karena bagaimanapun juga Ketua Rabito Alawiyah itu juga manusia, al insanu mahalul khata wanisyan, ada lupanya gitu. Tempatnya salah. Dijawabnya begitu. Jadi makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan dapat dosa. Masya Allah, kita maklumi ya, kita maklumi karena walaupun dia tetap mengaku dzurriyyah Rasul juga manusia biasa. Al insanu minal khoto'i wan nisyan gitu, mahalul khoto' wan nisyan. Manusia ini tempatnya lupa dan salah, kan begitu. Salah terus ya. Ada lagi yang lucu lagi nih, si Ali Jindan ini tak gampang ya. Ali Jindan mengatakan begini, dia gini, gak ada wali yang hebat menandingi Faqih Muqaddam.
Loh, bagaimana Habib? Jangankan Faqih Muqaddam, pembantunya namanya itu Said siapalah gitu. Dan pembantunya itu bukan Ahlul Bait katanya, bukan Habib. Karena dia khidmat di tempatnya Faqih Muqaddam, akhirnya setelah meninggal katanya, kata dia, ini tahu cerita dari mana? Si pembantunya Pak setelah meninggal itu sudah ratusan tahun ada salah satu Ahlul Bait yang datang ke kuburan si pembantunya Pak. Karena pembantunya ini cinta kepada Ahlul Bait, kepada para habaib, dia mengatakan para habaib. Begitu datang Habib ke makbarohnya, ke kuburannya, katanya kuburannya terbelah menjadi dua Pak. Dan keluar tuh si Said itu, si Said khodimnya Faqih Muqaddam, keluar katanya, datang mendatangi Habib, salaman sungkem sama cucu Nabi. Udah gitu kembali lagi ke kuburan, ditutup lagi, merapat lagi kuburannya. Masya Allah, double jahanam. Ini cerita lucu Pak. Ustadz Ubat keluarnya dari makom itu langsung ngomong ayak naon sih ya. Arti doktrin ini ya Masya Allah ya, jangan seperti itulah. Kalau saya tunjukkan dengan akhlak lah. Artinya untuk menjunjung tinggi Faqih Muqaddam supaya melebihi daripada Tuas Abdul Qadir Jailani sampai mengarang cerita pembantunya Faqih Muqaddam karena cinta kepada para habaib, seratusan tahun sudah dikubur, kuburannya bisa terbuka karena ada Habib yang Zaro, keluar uruk salam suntangan dengan Habib. Setelah itu turun lagi ke kuburan. Oh iya bener, sendal bolong. Ini aduh kata saya itu, ini imajinasinya, ini fiksi namanya, imajinasi tentang sundel bolong. Artinya umat jangan dibodohin kayak gitu ya. Aduh ingat, kalau seperti itu lagi-lagi mereka mengatakan kami adalah para habaib yang mempunyai darah Rasulullah sebagai Ahlul Bait. Ingat kata Nabi, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Karena mereka sudah melakukan kebohongan atas namaku, kata Nabi, atas nama Nabi Muhammad SAW, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka tempat yang pas bagi mereka adalah jahanam. Itu hadis Nabi ya. Masya Allah.